Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk hari ini. Dan hari ini firman Tuhan masih dibentangkan, masih diberitakan. Mari sambut firman Tuhan yang menjadi sukacita, menjadi kekuatan, dan menjadi penyemangat pengharapan bagi hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan Yeremia 16 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya firman Tuhan ini atau pertanyaan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah pertanyaan yang menjadi renungan secara pribadi baik kepada kita ketika itu disampaikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Firman Tuhan ini disampaikan kepada kita atau kepada bangsa Israel ketika itu karena bangsa Israel ketika itu telah menduakan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka bahkan sudah pergi untuk menyembah Allah yang lain. Padahal Allah mereka itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu melihat, Allah yang selalu memperhatikan, Allah yang selalu menolong, memberkati mereka, yang mengeluarkan mereka dari setiap pergumulan-pergumulan mereka, yang menjawab setiap masalah-masalah mereka, yang menjadi jalan keluar bagi setiap apapun kesulitan demi kesulitan yang terjadi kepada mereka. Tetapi mereka justru menduakan Tuhan. Mereka sudah melacurkan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara, ada begitu banyak penghukuman yang sudah Tuhan berikan kepada mereka pada saat ini. Karena kebencian Tuhan. Dikatakan bahwa mereka akan mati. Bahkan dari yang kecil sampai yang dewasa. Dan mayat mereka tidak dibiarkan dikubur. Tapi dibiarkan begitu saja. Sehingga itu akan menjadi pupuk bagi tanah. Bayangkan itu. Dan juga mereka akan dimakan oleh burung-burung. Aduh, luar biasa. Bahkan untuk yang meninggal saja pun dilarang untuk memberikan penghiburan. Orang-orang dilarang untuk pergi ke tempat rumah-rumah duka. Padahal Amsal Salomo berkata lebih baik kita pergi ke rumah duka yang bersedih kematian daripada ke tempat pesta. Tapi hari ini firman Tuhan sangat-sangat benar-benar berlawanan sekali. Karena apa? Karena Tuhan begitu kesalnya melihat perilaku umat pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin juga Tuhan bisa terjadi marah kepada kita pada saat ini. Karena kita juga sudah menduakan Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi hal yang nomor 2, nomor 3, nomor kesekian kalinya. Ketika kita menjadikan Tuhan bukan yang utama, maka kita sedang menduakan Tuhan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang sekarang yang sudah menjadikan materi menjadi tuan baginya. Karena dia anggap materi adalah segala-galanya. Dan hidupnya hanya difokuskan untuk mendapatkan materi itu. Dia lebih baik meninggalkan persekutuannya bersama dengan teman-temannya, meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan, meninggalkan ibadah, bahkan menjual imannya, menjual Kristusnya hanya untuk materi. Ini. Padahal ingat saudara-saudara, materi tidak akan pernah menyelamatkan kita, bahkan memberikan kebahagiaan dan hidup kepada kita. Ingat masa-masa ketika pandemik yang terjadi. Ada begitu banyak orang mati, tapi tidak mampu diselamatkan oleh uangnya. Bahkan juga yang mati adalah orang-orang yang kaya. Demikian juga dengan teknologi. Orang ketika
menemukan sesuatu, merasa sukacita, mendapatkan sesuatu dari ilmu dan teknologi yang bisa dia kembangkan, maka dia merasa bahwa teknologi itu luar biasa. Sehingga dia lupa saudara-saudara bahwa ilmu pengetahuan itu, hikmat itu juga datangnya dari Tuhan. Dan teknologi dan ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Demikian juga tadi, seperti penyakit tadi. Banyak orang yang mengalami penyakit, ternyata apa? Termasuk pandemik virus corona ini. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dokter sendiri pun tidak mampu untuk menyelamatkan. Artinya apa? Kita tidak bisa tergantung kepada apapun. Jangan jadikan segala sesuatu yang di dunia ini menjadi tuan buat kita. Tidak akan mungkin. Makanya dinyatakan saudara-saudara buat kita hari ini, firman Tuhan ini sangat-sangat mengingatkan kita. Ya, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada iman, kita tidak akan mungkin manusia bisa dapat membuat Allah. Sebab Allah itu adalah pencipta kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan. Jadi segala sesuatu tidak akan mungkin bisa dijadikan menjadi Allah. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, ada begitu banyak orang menjadikan dunia ini menjadi Allah bagi mereka. Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita saudara-saudara. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai kita menjadikan materi, ilmu pengetahuan, pekerjaan, apapun yang ada di dunia ini menjadi tuan buat kita, yang menjadi utama buat kita. Tapi ingatlah, jadikan Tuhan yang menjadi utama bagi kita, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Dia bersukacita melihat kita, dan hukuman itu akan dijauhkan daripada kita. Tapi justru berkat demi berkat, orang akan memiliki umur yang panjang, orang akan memiliki sukacita, orang akan memiliki persekutuan yang indah, orang akan mendapatkan pekerjaan yang baik, orang juga akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tengah-tengah situasi yang sulit. Pokoknya Tuhan akan menjadi menjadi jawaban, menjadi jalan keluar, menjadi harapan bagi setiap orang, sehingga orang pasti akan bersukacita. Hari ini saya mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan, jangan jadikan apapun di dunia ini menjadi Allah bagi kita. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Allah itu hanyalah Allah Yahweh yang selalu memperhatikan hidup kita, yang telah menciptakan kita, bahkan yang sudah menebus kita melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini bisa menegur kita dan bermanfaat bagi kita, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang membuat kami merenung kembali. Benarkah kami boleh menjadikan Allah bagi diri kami sendiri? Hanya Engkaulah Allah bagi kami yang bisa menyelamatkan kami. Hal-hal yang di dunia ini tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kami, bahkan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Jadikan Dia menjadi Allah, yaitu Yesus, dan sembahlah Dia. Jangan jadikan pekerjaan, materi, ilmu pengetahuan menjadi Tuhan bagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang.